Selamat datang kembali keluarga dan sahabat Idea. Hari ini kita akan mengupas sesuatu yang sekilas kelihatannya sederhana banget, bahkan mungkin ada di rak buku Anda sekarang. Tapi ternyata dalam banget maknanya. Kita mau ngobrolin The Very Hungry Caterpillar karya Eric Carle. Si ulat yang selalu lapar, ikonik banget ya? Tepat. Nah, pemicu obrolan kita kali ini, itu sebuah tulisan dari Mama Idea yang klaimnya cukup berani nih. Oh ya? Katanya, buku tipis ini sebetulnya adalah kurikulum kehidupan mini yang jenius. Jadi misi kita hari ini mau bedah klaim itu. Benaran sedalam itu, atau kita aja sebagai orang dewasa yang, ya, overthinking? Pertanyaan bagus. Kayaknya kita bakal nemuin kalau kedalamannya itu nyata dan ada di depan mata kita selama ini. Senang sekali bisa ikut mengupas ulat filsuf ini. Oke, kita mulai dari klaim yang paling jelas ya. Sumber kita ini bilang kalau buku ini ngajarin anak berhitung tanpa mereka sadar lagi belajar. 1 apel, 2 pir, 3 plum. Konsepnya sederhana, tapi disebut jauh lebih efektif dari flashcard. Kenapa gitu ya? Kenapa membungkus pelajaran dalam cerita, kayak kata penulisnya, menyembunyikan sayur di dalam nugget, bisa seampuh itu? Gini, karena otak anak, apalagi balita ya, itu nggak dirancang buat belajar secara abstrak. Oke? Otak mereka itu dirancang buat menyerap informasi lewat konteks, lewat narasi, dan pengalaman. Ini yang namanya pembelajaran implisit. Pembelajaran implisit. Iya, kalau anak lihat flashcard angka 3, itu tugas. Tapi kalau mereka ngikutin perjalanan ulat makan 3 buah plum di hari Rabu, itu jadi petualangan. Jadi fokus mereka bukan ke belajar ngitung, tapi lebih ke si ulat ngapain ya hari ini? Persis. Angkanya jadi cuma nempel aja di ingatan mereka sebagai bagian dari alur cerita. Nggak ada tekanan, nggak ada rasa diuji. Sama juga kayak konsep waktu. Hari, Senin, Selasa, itu kan abstrak banget buat anak kecil. Tapi di sini hari-hari itu jadi penanda petualangan si ulat. Jadi ngasih kerangka gitu ya ke konsep waktu yang tadinya nggak berbentuk. Betul. Dan saya lihat ini ada progresinya juga. Makanannya nambah tiap hari. 1, terus 2. Ini kan secara nggak langsung ngajarin konsep lebih banyak juga kan? Nah, Anda nangkep nuansa lainnya. Ada progresi numerik yang logis. Ini bangun fondasi matematika yang intuitif. Betul, betul. Jadi sebelum mereka kenal simbol tambah atau kurang, mereka udah ngerasain konsepnya lewat cerita. Seperti kata ulasan itu, ini pendidikan terselubung yang sah. Menarik. Oke, dari pelajaran angka dan hari yang aman, kita pindah ke sesuatu yang katanya lebih menusuk. Menusuk ya. Iya. Di hari Sabtu, ulat ini kan kalap banget. Kue coklat, es krim, sosis, macam-macam. Terus, Sakit perut. klasik. Tulisan itu nyebut ini pelajaran hidup paling jujur. Pilihan punya konsekuensi. Pertanyaan saya, anak sekecil itu, apa beneran nangkep pesan filosofis kayak gitu? Atau mereka cuma lihat, oh lucu, ulatnya sakit perut. Itu pertanyaan penting banget. Tentu anak 3 dol nggak akan mikir, oh ini representasi hedonisme tak terkendali. Ya nggak gitu. Iya juga. Tapi mereka paham sebab akibat di level yang paling dasar. Buku ini kan nggak menggurui. Nggak ada kalimat, anak-anak jangan makan banyak-banyak ya. Oh iya bener juga. Eric Carle cuma nunjukin 2 gambar. Gambar pertama, pesta makan. Gambar kedua, uletnya megangin perut dengan muka yang jelas-jelas nggak enak. Jadi pesannya visual. Anak nyambungin sendiri titik-titiknya. Pesta makan sama dengan sakit perut. Tepat. Ini cara yang aman banget buat anak belajar tentang batasan. Mereka lihat konsekuensinya terjadi ke karakter lain di dunia fiksi. Jadi ini kayak ngasih kenapanya dari semua jangan yang dibilang orang tua. Nah, kenapa nggak boleh makan permen sebungkus? Ya karena nanti perutmu bisa kayak si ulat. Buku ini jadi referensi visual. Dan setelah itu ada resolusinya kan? Dia nggak dihukum. Tapi dia nemuin obatnya sendiri. Sehelai daun ijo. Terus dia jadi lebih baik. Betul, itu juga pelajaran penting bahwa kesalahan bisa diperbaiki. Dan ini nyambung banget ke pelajaran berikutnya yang jauh lebih besar. Metamorfosis. Ulat, kepompong, lalu kupu-kupu. Ya, ulat yang rakus, yang bikin pilihan buruk, nggak berhenti di situ. Dia bangun kepompong. Dia masuk fase diam. Pelajaran biologi yang kita semua tahu, tapi ulasan itu melihatnya lebih dari sekedar sains kan? Jauh. Ini metafora harapan yang paling kuat. Bayangin pesan ini buat anak yang lagi frustrasi belajar sesuatu.
Cerita ini nunjukin kalau ada fase di mana kita perlu masuk ke dalam, tenang, sabar. Pertumbuhan itu nggak selalu kelihatan dari luar. Ulasan itu bilang, proses itu perlu waktu, diam, dan kesabaran. Wah, kalau dipikir-pikir pesan itu kayaknya bukan cuma buat anak-anak ya. Justru itu, Mungkin lebih kena ke orang tuanya yang lagi lihat anaknya tantrum atau kesulitan. sangat. Buat orang tua yang mungkin lagi capek, yang ngerasa progres anaknya kok lambat, cerita ini jadi pengingat. Pengingat bahwa Bahwa setelah fase makan berantakan dan sakit perut, nanti ada fase diam yang krusial yang ujungnya bisa terbang. Ini narasi tentang percaya sama proses. Menenangkan banget kan? iya, bener banget. Ngomong-ngomong soal desain bukunya, saya jadi kepikiran aspek fisiknya deh. Saya ingat banget, waktu kecil suka masukin jari ke lubang-lubang di halaman buahnya. Haha, semua anak begitu kayaknya. Saya kira itu cuma mainan, ternyata ada fungsi neurologisnya ya. Tulisan itu nyebutnya interaktif avant-garde versi balita. Canggih banget kedengerannya. Kedengerannya canggih, tapi konsepnya mendasar banget. Belajar buat balita itu pengalaman seluruh tubuh. Lubang-lubang itu tuh undangan buat partisipasi fisik. Oh, Jari mereka bisa nelusurin jejak si ulat. Mereka nggak cuma lihat ulat makan, tapi bisa merasakan lintasannya. Itu elemen sensorik. jadi anak gak cuma baca dengan mata dan telinga, tapi juga dengan sentuhan. Betul. Ini membangun lebih banyak koneksi di otak, pengalaman bacanya jadi lebih kaya. Dan kejeniusannya nggak berhenti di situ. Seperti yang disorot sumber kita, struktur narasinya sendiri tuh sempurna. Nah, ini menarik. Saya selalu mikir cerita buku anak itu ya ngalir gitu aja. Ternyata ada kerangkanya. Kokoh banget. Ini contoh short story kelas dunia buat audiens paling muda. Coba deh kita pecah. Pertama ada pengenalan. Di bawah sinar rembulan, sebutir telur kecil. Indah kan? Langsung bangun suasana. Lalu muncul konflik. Ulat kecil yang sangat lapar. Masalahnya jelas, dia butuh makan. Dan kebutuhan itu yang bikin ceritanya jalan terus, dari Senin sampai Jumat. Tepat, itu aksi yang menanjak. Terus kita sampai ke klimaksnya. Pesta makan liar hari Sabtu, yang berakhir sakit perut. Itu titik drama tertingginya. Setelah klimaks, cerita yang bagus butuh resolusi. Dan kita dapat itu di hari Minggu. Pas si ulat makan daun hijau dan merasa lebih baik. Masalahnya selesai. Dan ditutup dengan transformasi jadi kupu-kupu. Wah, saya nggak pernah nyangka kalau di baliknya ada struktur seketat itu. Memang, semua elemennya ada, efisien banget, nggak ada kata atau gambar yang sia-sia. Kelogisan inilah yang bikin ceritanya nggak bosenin dibaca ulang. Struktur yang kokoh itu ternyata bukan satu-satunya kejeniusan ya. Salah satu argumen utama dari sumber kita kan, bagaimana buku ini jadi pintu diskusi. Nah, ini penting banget. Dikasih contoh pertanyaan anak, kenapa ulatnya sakit? Atau, aku boleh makan es krim banyak? Momen dialog ini disebut momen emas literasi keluarga. Kenapa emas? Karena disitulah tujuan sejati membaca bersama itu tercapai. Tujuannya kan bukan cuma biar anak lancar baca, Tapi buat bangun koneksi. Pas anak nanya gitu, itu bukan cuma pertanyaan biologi. Itu undangan. Undangan buat orang tua masuk ke alam pikiran mereka. jadi ini bukan saatnya kita jawab, ya karena itu makanan ulat, terus tutup buku. Sama sekali bukan. Itu kesempatan emas buat nanya balik. Menurut adek kenapa ya? Mungkin daun itu kayak sayuran buat kita. Oh, oke. Tiba-tiba cerita fiksi tentang ulet jadi jembatan ke obrolan tentang kesehatan, tentang pengalaman pribadi anak. Literasi jadi bukan cuma baca kata, tapi memahami dunia. Dan ini nyambung ke poin terakhir dari tulisan itu ya, yang menurut saya ngena banget. Katanya, saat kita bacain buku, anak itu nggak cuma dengar cerita, dia dengar suara kita, Dia merasa aman. dia mengasosiasikan buku dengan kehangatan. Investasi relasi katanya. Itu fondasinya. Di dunia yang serba cepat ini, kita suka lupa kalau dasar dari semua pembelajaran itu rasa aman dan terkoneksi. Momen 10 menit duduk bareng, bagi cerita, itu investasi emosional yang kuat banget. Suara orang tua itu sinyal buat sistem saraf anak bahwa dunia ini aman, mereka dicintai. Selain investasi relasi yang dalam itu, ada satu hal praktis juga yang disorot. Dan ini lucu tapi bener banget buat orang tua. Apa tuh? Buku ini aman untuk dibaca berulang-ulang. Hahaha, betul. Ini faktor kesehatan mental orang tua yang nggak bisa diremehin. Iya kan?
Ada buku anak yang kalau dibacain ke-25 kali rasanya pengen kita sembunyiin. Banget. Nah, The Very Hungry Caterpillar ini ritmenya enak, puitis, ilustrasinya indah. Jadi pengalaman membacanya tetap menyenangkan, bahkan setelah ratusan kali. Oke, jadi setelah kita kupas tuntas, jelas banget ya, klaim dari tulisan Mama Idea itu ternyata sangat beralasan. Sangat. The Very Hungry Caterpillar bukan sekedar cerita ulat lapar. Ini paket lengkap. Pelajaran matematika, sains, sebab akibat, metafora harapan, dan yang terpenting, alat buat bangun kehangatan keluarga. Tepat sekali. Dan seperti yang disebut di akhir artikelnya, buku ini ada di TBM Rumah Idea untuk dibaca dan dipinjam. Ini undangan untuk merasakan langsung keajaibannya. Karena pesan penutup dari Mama Idea itu kuat banget. Satu buku anak bisa mengubah satu keluarga. Bukan mengubah secara dramatis, tapi mengubah momen-momen kecil sehari-hari. Analisis yang luar biasa. Terima kasih banyak. Sebagai penutup, mari kita kasih satu pemikiran buat keluarga dan sahabat ide renungkan. Boleh. Jika satu buku anak yang sederhana ini bisa menyimpan begitu banyak makna, kira-kira buku atau cerita apa dari masa kecil kita yang kalau dibaca ulang sekarang sebagai orang dewasa, ternyata punya pesan yang jauh lebih dalam dari yang kita sadari dulu? Sebuah pertanyaan yang bisa membuka banyak kenangan dan pemahaman baru. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya. Salam hangat. Salam hangat.